Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajun. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagian dari aljabar, yaitu fungsi kuadrat. Sebenarnya seharusnya itu videonya itu harus dimulai dari apa itu fungsi, apa itu persamaan, apa itu relasi, dan pelajaran-pelajaran sebelum masuk ke fungsi kuadrat. Tapi kenapa aku memilih fungsi kuadrat langsung? Itu karena sebenarnya kita bisa istilahnya itu learning by doing gitu ya. Jadi belajar kita sambil berjalan. Jadi nanti aku akan ngebahas beberapa hal terkait fungsi kuadrat yang sebenarnya yang paling banyak gitu ya di UTBK dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Itu ya, makanya ini adalah materi khusus untuk SNBT tahun 2025 nanti. Oke. Sebelum itu kita harus kenal dulu ya tentang fungsi. Jadi aku bakal ngebahas langsung tentang fungsi dan persamaan itu seperti apa dalam satu video ini. Nah, fungsi itu adalah relasi yang memasangkan satu nilai domain ke kodomain. Maksudnya itu adalah ketika teman-teman punya X sama dengan sesuatu, maka hasilnya dia akan bilangan sesuatu tertentu. Tapi ketika ada bilangan lain X sama dengan sesuatu, itu gak akan menghasilkan fx yang sama. Maksudnya gimana? Gini ya. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 2x ya. Ketika x sama dengan 2, maka f2 itu kan sama dengan 2 kali 2 kan? 4 ya. Nah, ada lagi gak nilai selain dari X sama dengan 2 yang menghasilkan 4? Gak ada dong. Makanya ini dinamakan dengan fungsi. Gitu ya. Tapi ketika aku punya fx sama dengan x kuadrat, misalkan x kuadrat, dan misalkan x sama dengan 1, maka nanti f1-nya itu sama dengan 1 juga gitu ya. Oke, tapi ketika x sama dengan negatif 1, itu f negatif 1-nya juga akan menghasilkan 1. Nah, ini sebenarnya ini dikatakan fungsi juga teman-teman ya. Namanya itu fungsi kuadrat. Tapi fungsi yang seperti ini istilahnya itu fungsi yang tidak satu-satu ya, atau one to one. Jadi banyak gitu ya jenis fungsi yang sudah ada gitu ya, seperti fungsi satu-satu, injektif ya, bijektif, fungsi onto gitu ya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Mungkin itu gak akan terlalu mendalam gitu ya pembahasannya. Tapi yang jelas bentuk-bentuk kayak gini itu ini adalah sebuah fungsi gitu ya. Yang bukan fungsi itu seperti apa? Yang bukan fungsi itu ketika nilai domainnya sama tapi dia menghasilkan nilai Y yang berbeda ya. Jadi misalkan gini, misalkan aku punya fungsi seperti ini. Aku punya fungsi fx ya, fx sama dengan 2x untuk x-nya itu lebih besar dari 1. Tapi fx sama dengan 2 ya, misalkan untuk x kurang dari bukan kayak gini. Bukan kayak gitu contohnya. Tapi contohnya ketika x sama dengan 1, misalkan ya,
ternyata fx-nya dia menghasilkan bilangan tertentu, misalkan 2. Ini contoh aja teman-teman. Dan ketika kita masukin x sama dengan 3, ternyata fx-nya dia akan sama dengan ketika x sama dengan 1 lagi ya sama, fx-nya dia akan menghasilkan 5. Nah, kenapa x sama dengan 1 yang jelas ini sama ya, x-nya domainnya sama, tapi dia menghasilkan nilai atau output yang berbeda. 2 sama 5 kan berbeda. Nah, inilah yang bukan fungsi, teman-teman ya. Aku lupa lagi yang bukan fungsi itu seperti apa ya. Yang jelas itu ada di relasi mungkin ya. Nah, fungsi kuadrat ya di sini jelas ya, fungsi kuadrat itu termasuk fungsi. Kenapa? Karena ketika kita masukin x yang sama, dia akan menghasilkan output yang sama. Jadi ini kan x-nya sama, sama 1, tapi outputnya berbeda, 2 dan 5. Ini kan bukan fungsi. Oke, kayak gitu aja teman-teman ya untuk pembahasan pengantar dari fungsinya. Nah, untuk fungsi kuadrat itu bentuk umumnya itu seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya di aljabar di video sebelumnya, ketika ada sebuah variabel x kuadrat, di kirinya itu ada sebuah angka, katakanlah a, ini angkanya bisa apa aja. Nah, maka a ini itu dinamakan dengan koefisien ya, begitupun dengan x. Yang jelas, koefisien itu adalah angka atau bilangan yang letaknya, istilahnya itu letaknya itu di kiri dari variabel gitu ya. Ini kan variabel nih, x kuadrat variabel. X juga variabel. Ya, yang di kirinya kan ini namanya konstanta, yaitu A dan B. Ya. Yang tidak punya variabel, yang tidak punya X ya dalam hal ini adalah namanya konstanta, yaitu di sini konstanta itu C. Nah, itu yang sudah kita pelajari di aljabar. Tapi di fungsi kuadrat ini, ketika kita punya bentuk umum fungsi kuadratnya seperti ini, dan kita gak boleh, tapi syaratnya itu si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi si ini tuh boleh angka apapun kecuali 0 gitu. Jadi kalau misalkan A-nya sama dengan 0, ini kan berakibat 0 nih. Jadi si x kuadratnya hilang, nggak ada. Yang terjadi itu sisanya adalah bx plus c, yang mana ini bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier gitu ya, yang pangkatnya 1. Nah, dikatakan fungsi kuadrat ya karena emang kuadrat variabel atau pangkat tertingginya itu adalah 2 ya dalam variabel itu. Oke, paham ya sampai sini? Nah, untuk persamaan itu biasanya kita gunakan sama dengan yang ruas kiri dan ruas kanannya itu dia berisi apa? Berisi sebuah bentuk representasi angka gitu, teman-teman ya. Jadi kan ini kan masih bentuk fx nih, dan ternyata masuk ke sini ini dinamakan dengan persamaan. Kenapa ya? Karena di sininya angka ya, sedangkan di sini kan belum angka, masih dalam bentuk sebuah output yang ditentukan oleh nilai x gitu ya. Sedangkan ini kan udah dalam bentuk nilai 0. Jadi ketika ada sama dengan, ruas kiri dan kanannya berisi ya dalam bentuk angka apapun, nah ini yang dinamakan dengan persamaan gitu ya. Nah, persamaan kuadrat itu nggak beda sama fungsi kuadrat. Yang bedanya itu hanya di sininya doang. Ini fx, ini 0 gitu ya. Jadi ax kuadrat plus bx plus c. Ini sama aja dengan fungsi kuadrat yang di atas. Nah, misalkan nih, kita punya 5x kuadrat dikurang 3x plus 2 sama dengan 0. Pertanyaannya, ini termasuk fungsi kuadrat gak? Termasuk ya. Kenapa? Karena yang pertama, pangkat tertingginya dalam variabelnya itu ada pangkat 2 ya. Ini.
X kuadrat, X pangkat 2. Maka dari itu, ya benar ya, ini adalah fungsi kuadrat. Tapi ada satu lagi syaratnya, yaitu yang koefisien X kuadratnya. Nggak 0 bukan. Ya, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, maka dia bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Tapi kalau A-nya ini ya, kalau A-nya tidak 0, maka ini adalah fungsi kuadrat. Nah, karena A-nya tidak 0, ya dalam hal ini 5 kan tidak sama dengan 0. Maka dengan syarat yang sebelumnya, yang ini pangkatnya 2, maka ini adalah persamaan kuadrat dengan A-nya, ya dalam hal ini. Ini ya, A-nya itu di sini 5, B-nya berapa B-nya? B-nya itu negatif 3, teman-teman ya. Berarti dari sini ke sini itu B, ya sesuai dengan ini, teman-teman. Sesuaikan aja dengan template ini ya. Nah, template ini. Sesuaikan dengan template ini. B-nya adalah minus 3. Sedangkan C-nya adalah plus 2. Ya. Nah, sedangkan yang contoh kedua, kita punya X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Ini juga termasuk fungsi kuadrat nggak? Termasuk. Karena apa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Ya, di X-nya. Itu yang pertama. Karena dia pangkat tertingginya 2 ya. Dalam variabelnya. Terus yang salah satu lagi, si A-nya harus tidak boleh sama dengan 0. Benar gak? A-nya tidak sama dengan 0. Benar. Ya, ini tuh 1 A-nya ya. Kenapa 1? Ya, biasanya kita nggak tulis sebenarnya. Makanya kita buatkan seperti ini ya. Ini biasanya 1X, tapi kita nggak tulis. Nah, ternyata kan 1 kan tidak sama dengan 0, makanya A-nya tidak sama dengan 0. Jadi, ini adalah sebuah fungsi kuadrat, ya, sesuai dengan syarat-syarat tadi. Dengan A-nya tadi, yang aku bilang, A-nya sama dengan 1, ya ini mengandung 1, teman-teman ya. A-nya itu yang dekat dengan X kuadrat. Nah, yang B-nya berapa? Yang B-nya itu adalah sesuatu yang dekat dengan X ya, yang ini ya. Yang dekat dengan X. Berarti berapa? Di sini kan nggak ada. Ada sebenarnya teman-teman ya. Yaitu nilai 0. Gitu ya. Kenapa nilai 0? Itu karena sesuatu dikali 0, maka dia sama dengan 0. Artinya tidak akan terlihat variabelnya. Jadi sebenarnya ini tuh bentuknya seperti ini teman-teman ya. 0 dikali X kuadrat. 0 dikali X. Nah, ini kan 0 dikali X kan pasti 0 ya. Apapun X-nya di bilangan real ini pasti 0. Jadi, kita pasti akan menghilangkan bentuk yang seperti ini. Makanya jadi seperti ini. Jadi, B-nya pastilah 0. Gitu ya. Sedangkan C-nya itu sama dengan negatif 1. Ya, yang ini nggak ada variabelnya. Oke, itu teman-teman ya untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat dan penjelasan lainnya. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang fungsi kuadrat bagian diskriminan ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu diskriminan dalam fungsi kuadrat. Jadi diskriminan itu adalah suatu nilai untuk menentukan sifat-sifat pada akar atau solusi. Nah, lambang diskriminan ini biasanya kita tulis sebagai D ya, yang mengartikan itu diskriminan. Nah, rumus untuk diskriminan kita punya ini ya, dari persamaan ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, kita punya rumus diskriminan seperti ini. D sama dengan b pangkat 2 atau b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c. B-nya udah ada ini, A-nya udah ada ini, dan C-nya udah ada ini, gitu ya. Nah, nanti nilai diskriminan itu banyak fungsinya ya. Nanti kita akan jelaskan kemudiannya. Nah, contohnya ini ya, kita akan jawab pertanyaannya. Tentukan nilai diskriminan dari fungsi atau dari persamaan yang atas ini ya. Oke, kita jawab. Oke, diskriminannya itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Tapi kita tahu bahwa
si A-nya itu sama dengan berapa A-nya? A-nya itu adalah yang dekat dengan X kuadrat. Berarti yang ini ya. Berapa? 1. Kenapa? Karena ini 1 kali X ya. Seperti yang aku bilang tadi, kita nggak terbiasa, kita nggak menulis satunya itu secara tertulis gitu ya. Jadi X kuadrat ya X kuadrat gitu ya, tanpa menuliskan 1. Jadi A-nya sama dengan 1 ya, yang di kiri dari X kuadrat. B-nya sama dengan yang dekat dengan X ya. Yang dekat dengan X itu adalah minus 2. Jadi B-nya adalah minus 2 dan C-nya adalah ini yang nggak ada X-nya, yaitu positif 1 ya, positif 1. Nah, jadi dengan A, B, C yang kita ketahui, maka kita bisa menentukan nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 2. Negatif 2 dikuadratin atau negatif 2 dipangkatin 2, terus dikurangi 4. A-nya berapa? A-nya itu sama dengan 1. Berarti dikali 1, dikali C. C-nya sama dengan 1. Ya. Jadi nanti kita punya negatif 2 dikali negatif 2 kan sama dengan 4 tuh. Nanti dikurangi 4 dikali 1, 4 dikali 1 juga 4. Jadi sama dengan 4 ya. Sehingga nanti ini hasilnya adalah 0. Nah, berarti diskriminan dari persamaan ini sama dengan 0. Gitu ya. Ini nilai diskriminan. Nanti manfaatnya kita akan rasakan setelah penjelasan ini gitu ya. Nanti kenapa sih saat D sama dengan 0 ini bakal terjadi, ketika D-nya positif ini akan terjadi gitu ya. Ketika D-nya negatif grafiknya kayak gimana kayak gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang diskriminan ini menjadi krusial gitu ya, sangat important buat dipelajari gitu ya. Oke, nah ini ya manfaat diskriminannya. Jadi manfaat diskriminan itu yang tertulis di sini itu untuk menentukan solusi, teman-teman ya. Ini untuk menentukan solusi. Jadi teman-teman, dari fungsi atau dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan diskriminan, kita bisa menentukan solusi dari persamaan itu. Yang kedua adalah untuk menentukan sifat suatu grafik, gitu ya. Jadi dengan diskriminan ini nanti grafiknya itu bisa kayak gimana gitu, bisa kayak ke bawah, ke atas, ataupun tidak memotong sumbu X ataupun memotong sumbu X atau dan sebagainya gitu ya. Nah, yang ketiga itu untuk menentukan apakah fungsi kuadratnya bakal selalu positif atau negatif. Nah, ini juga sebenarnya yang banyak, enggak banyak sih sebenarnya. Tapi dari materi fungsi kuadrat itu yang paling dominan itu seperti ini gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah persamaan ini atau fungsinya itu positif semua atau negatif semua, biasanya kita menggunakan diskriminan untuk menentukan hal itu. Jadi ya banyak banget manfaat dari diskriminan. Untuk rumusnya ini ya, silakan teman-teman ingat ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, selanjutnya kita masuk ke solusi. Ya, tadi kan kita udah bahas ya, bahwa diskriminan itu sangat-sangat menentukan solusi dari persamaan atau fungsi kuadrat. Nah, jadi ingat teman-teman ya, berdasarkan sifat, aku lupa lagi ya. Kalau nggak salah, kalau kita punya sebuah persamaan atau fungsi yang pangkat tertingginya n, n-nya bisa apa aja, bisa 2, bisa 3, bisa 1, atau bisa berapapun. Nah, berarti nanti solusinya atau akar-akarnya akan sebanyak n juga. Maksudnya adalah ketika kita punya, katakanlah paling tingginya itu pangkat 3, misalkan x pangkat 3 sama dengan 0. Nanti kita akan mempunyai solusi atau akar-akarnya itu sebanyak 3. Misalkan gini ya. Misalkan kita punya persamaan x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena ini pangkat tertingginya 4, maka bakal ada sebanyak 4 solusi ya, 4 solusi
kita nggak ngebahas apakah itu real atau imajiner, kita nggak bahas itu. Pokoknya ada 4 solusi yang akan memenuhi persamaan ini. Gitu teman-teman ya. Kita nggak bahas apakah itu real atau imajiner atau kompleks, kita nggak tahu ya. Yang jelas ada 4. Nah, kalau di fungsi kuadrat, yang jelas ya, fungsi kuadrat itu dia pangkatnya 2. Ya, berarti dia akan ada 2 solusi atau 2 akar. Yaitu di sini misalkan X1 dan X2 ya. Nah, misalkan ini fungsinya atau persamaannya kayak gini teman-teman ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang dimaksud dengan akar-akar atau solusi itu adalah menentukan nilai X yang seperti apa yang akan memenuhi persamaannya. Artinya adalah ketika kita masukkan X-nya ke sini, itu akan menghasilkan nilai yang sama dengan ruas kanannya. Yang ini. Kayak gitu teman-teman. Itu namanya solusi atau akar-akar persamaan. Nah, ternyata di sini didapat nih. Solusinya itu, ya benar ya ada 2 ya. Ada 2, yaitu minus 2 dan minus 3. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa minus 2 dan minus 3 ini menjadi akar atau solusi dari persamaan yang ini? Itu karena, ini penjelasannya ya, karena saat X sama dengan 2, terus kita masukin ke persamaan ini, ya, ini ya, negatif 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali negatif 2 ditambah 6 sama dengan 0. Ini ya, ini negatif 2 nih teman-teman ya. Sorry, ini harusnya negatif 2, maaf. Nah, masukin ke persamaan yang ini, dapatlah negatif 2 kuadrat kan 4 tuh. Terus 5 dikali negatif 2 kan jadinya negatif 10. Ditambah 6. Ya, 4 dikurangi 10 kan sama dengan negatif 6. Nah, negatif 6 ditambah 6 itu bakal sama dengan 0. Nah, sehingga yang kirinya sama dengan 0, begitupun jelas yang kanannya sama dengan 0. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa si X sama dengan negatif 2 ini adalah akar atau solusi dari persamaan ini. Gitu teman-teman ya, yang dimaksud dengan akar atau solusi. Nah, begitupun saat X-nya sama dengan negatif 3. Ya, saat X sama dengan negatif 3, ketika kita masukin ke persamaannya, kita akan punya ini, negatif 3 pangkat 2 ditambah 5 dikali negatif 3, tambah 6, dan seterusnya. Harus berapa? Harus sama dengan 0 dong, yang kirinya ya. Ya, kita masukin negatif 3 kuadrat, itu kan 9. 5 dikali negatif 3 itu negatif 15. Sedangkan kita punya 9 dikurangi 15 kan negatif 6 tuh. Ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Karena yang kirinya 0, yang kanannya juga 0, maka kita bisa simpulkan bahwa si X sama dengan negatif 3 itu adalah akar atau solusi dari persamaan ini ya, persamaan ini. Oke, teman-teman ya, itu penjelasan untuk solusinya ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, negatif 2 dan negatif 3 itu dari mana sih gitu ya? Kita gimana sih cara menentukan kenapa akar-akarnya gitu ya? Kenapa negatif 2 dan kenapa negatif 3? Nah, di sini akan dijelaskan ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Tapi saran aku sih cuma satu juga gak apa-apa gitu ya teman-teman ya. Dan yang aku saranin teman-teman bisa menggunakan rumus kecap ABC ya. Ini aku sebut kecap ABC ya, karena ada mereknya. Nah, yang harus dipahami itu ini ya teman-teman ya, kalau mau menentukan akar-akarnya. Tapi mungkin ada baiknya teman-teman mengetahui cara menentukan akar-akar dengan metode yang lain ya. Salah satunya itu ada metode faktorisasi. Jadi metode-metode ini digunakan untuk menyelesaikan persamaannya. Artinya adalah ya untuk menentukan akar atau solusinya. Nah, dan metode-metode yang berbeda ini digunakan untuk memudahkan. Kadang yang faktorisasi itu lebih mudah dibandingkan dengan rumus ABC. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ataupun
yang cara kuadrat sempurna, itu ada juga yang gampang dengan menggunakan itu. Jadi tergantung situasi aja teman-teman ya. Tapi saran aku sih satu aja cukup, tapi yang benar-benar kalian kuasai gitu ya. Nah, yang cara pertama itu cara faktorisasi. Jadi misalkan kita punya fungsi kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini ya persamaannya teman-teman ya. Di sini nggak ada a teman-teman ya, jadi adanya x kuadrat doang. Nah, akar-akarnya itu adalah x1 dan x2 misalkan. Nah, jadi caranya adalah kan solusinya kan ada 2 tuh. Maka kita punya 2 bilangan. Ya, 2 bilangan. Jadi, dari 2 bilangan itu kita jumlahkan ya, jumlahkan 2 bilangan itu sehingga dia akan menghasilkan nilai B ketika dijumlahkan. Dan ketika dikalikan, dia akan menghasilkan nilai C. Gitu. Tapi nanti akar-akarnya tandanya berlawanan dengan yang kita hasilkan tadi. Misalkan gini, ya, biar jelasnya teman-teman ya. Oke, bentar kita ke bawahin. Nah, ini ya. Misalkan ini kita jawab menggunakan faktorisasi. Nah, misalnya gini ya. X kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa akar-akar dari persamaan ini adalah berapa? Negatif 2 dan negatif 3. Tapi kita pura-pura aja nggak tahu. Karena kita pengen mencari akar-akarnya. Dengan faktorisasi. Nah, bilangan apa aja ketika kita jumlahkan, ya, ketika kita jumlahkan, ini bintang, ya udah gak apa-apa. Ketika kita jumlahkan itu sama dengan 5. Tapi ketika kita kalikan, ya, ketika kita kalikan itu sama dengan 6. Berapa tuh? Jadi ketika kita jumlahkan, 2 bilangan itu sama dengan 5. Tapi ketika kita kalikan, hasilnya 2. Yaitu, ya, benar ya. Jawabannya adalah 2 dan 3, teman-teman ya. 2 dan 3. Kenapa? Karena X1, misalkan X1 sama 2, X2 sama 3. Karena 2 ditambah 3-nya sama dengan 5, benar. Dan 2 dikali 3 ya, X1 kali X2 sama dengan 6, benar juga. Jadi keduanya harus benar teman-teman ya. Nah, tapi nanti akar-akarnya itu harus berkebalikan tandanya. Nah, jadi akarnya adalah berapa? Yaitu X sama dengan negatif 2. Ini dari mana? Dari sini. Kan di sini harus berlawanan tandanya ya. Berarti kan ini positif nih. Berarti lawan tandanya adalah negatif. Ya. Dan satu lagi, X sama dengan negatif 3. Kenapa? Karena berlawanan dengan tanda yang 3. Ini kan positif, ini negatif. Nah, ternyata jawabannya sama. X sama dengan negatif 2 dan negatif 3 itu dengan penjelasan sebelumnya, yaitu yang ini. Sama ya. Oke, itu adalah cara faktorisasi. Dan lebih gampang sebenarnya untuk soal-soal seperti ini dibandingkan dengan menggunakan rumus ABC. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dengan contoh yang kedua ini? Sama aja. Tapi kenapa di sininya ada 2? Sedangkan kan kalau di faktorisasi nggak ada A ya, nggak ada. Jadi di sini cuma 1. Angka 1 doang, nggak ada 2. Ya, teman-teman cari akal sendiri aja. Yaitu dengan cara membagikan kedua ruas dengan 2. Supaya apa? Supaya 2 yang di sini hilang. Gitu ya. Oke, supaya jelas. Kita uraikan dulu. Sini ke bawah. Jadi, yang semuanya ini, semuanya kita bagi 2.
karena yang kiri kita bagi 2, berarti kita harus adil dong. Yang kanan juga harus bagi 2. Oke. Jadi yang kiri kita bagi 2, kan 2 dibagi 2 kan 1 tuh. Ya. Jadi habis dong, yang 2-nya nggak ada lagi. Dapatlah X kuadrat. Nah, yang satu lagi, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Karena ada negatif, berarti negatif 1. Berarti negatif X doang. Terus yang terakhir, 12 bagi 2 itu 6. Ya. Dan ini 0. Nah, ini udah membentuk yang ini, teman-teman ya. Yang ada di faktorisasi yang di sini ya. Nah, berarti pertanyaannya ketika kita jumlahkan, dia akan menghasilkan negatif 1, dan ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan negatif 6. Berapa tuh? Yaitu negatif 3 dan 2. Kenapa? Ketika misalkan X1-nya ya, X1-nya sama dengan negatif 3 dan X2-nya sama dengan 2. Ini kenapa memenuhi yang atas dan bawah, yang hidden ini? Itu karena negatif 3 ditambah dengan 2 itu kan sisa 1. Negatif ya, negatif 1. Benar dong, benar ya, karena dia memenuhi yang ini. Tapi jangan lupa juga yang bawah juga harus memenuhi. Nah, coba ya. Negatif 3 dikalikan dengan 2 kan sama dengan 6. Tapi di sini tandanya negatif kali positif kan negatif tuh. Jadi, jawabannya adalah negatif 6. Dan ternyata benar juga negatif 6 jawabannya. Nah, karena memenuhi dua persamaan ini, maka X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 2 ini adalah faktor-faktor atau akar-akar dari persamaan yang awal, yang ini. Itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu yang kayak gini, terus teman-teman bisa menggunakan faktorisasi ya, berarti tinggal hilangin aja duanya. Dengan cara, atau hilangin aja bagian yang ada di sini. Dengan cara membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama dengan yang kiri ini. Itu ya. Oke, gampang ya. Nah, untuk kuadrat sempurna, aku punya tips yang pasti sangat berguna buat teman-teman ingat gitu ya. Nah, misalkan aku punya A tambah B terus dikuadratin. Ini kan berarti A tambah B-nya ada 2 ya. A tambah B dikali A tambah B. Nah, caranya kenapa bisa jadi seperti ini? Nah, teman-teman bisa menggunakan distributif ya, yaitu dengan cara A tambah B dikali dengan A tambah B. Tapi aku bakal kasih tips cepat buat ngerjain yang ini. Jadi langkah pertama kita kuadratin A-nya ya. Berarti A-nya langsung dikuadratin. Berarti nanti kita punya kuadrat. Nah, karena di sini pangkat 2 ya, berarti yang 2 ini kita kalikan dengan A, kalikan juga dengan positif B. Jadinya 2 kali A kali B. Dapatlah 2AB. Ya. Yang terakhir, yang bagian kanan ini kita kuadratin sama seperti yang bagian kirinya yang ini ya, yang A-nya. Itu B-nya langsung dikuadratin, dapatlah B kuadrat. Simpel teman-teman ya, yang kuadrat mah. Itu salah satu tips yang bisa berguna buat teman-teman. Contohnya ini, X min 1 kuadrat. Oke, yang pertama si X-nya kita kuadratin, dapat ya X kuadrat. Terus yang kedua, 2 pangkat yang ini ya, pangkat yang 2 ini, dikalikan dengan X, dikalikan dengan negatif 1. Ya, berarti 2 kali X kan 2X kan. Terus dikalikan dengan negatif 1 berarti jadinya negatif 2X. Dapatlah negatif 2X. Gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman belum ngerti, silakan komentar aja ya di kolom komentar supaya aku bisa bantu. Jadi yang negatif 2X ini diperoleh dari 2, yang ini 2 pangkatnya, dikalikan dengan X, juga dikalikan dengan negatif 1. Digabung ya, jadi dapatlah negatif 2X. Terus yang satu lagi, bagian kanannya ya, yang ini kita kuadratin. Negatif 1 kali negatif 1 kan jadinya 1, positif 1. Kenapa? Karena ya negatif kali negatif kan jadinya positif. Gitu ya. Jadi dapatlah positif 1. Nah, ini lebih mudah teman-teman ya dibanding menggunakan distributif.
Nah, cara kuadrat sempurna itu aku kasih tips di sini ada langkah-langkahnya ya. Bentukan dua suku yang mengandung x kuadrat dan x ke bentuk ax plus b kuadrat min b kuadrat. Oke, kita kasih contoh. Nah, ini contoh yang tadi ya. Oke, mungkin aku bakal space dulu ke bawah ya, supaya ngerjainnya aman, kelihatan. Membentukan dua suku yang mengandung x kuadrat dan x. Ini x kuadrat dan x. Angkanya berapa aja? Angkanya ya 1 dan 5 ya, koefisiennya 1 dan 5. Nah, kebentuk ax plus b kuadrat. Jadi dua ini harus memenuhi bentuk yang ini. Caranya ini sebenarnya agak rumit ya buat yang belum paham caranya. Berapa kali berapa tapi angkanya sama yang menghasilkan 1. Jelas 1 dong ya, karena 1 kali 1 kan 1. Jadi 1x ya, 1x, atau kita nggak tulis satunya ya, x doang. Nah, selanjutnya ketika kan tadi kita punya ini ya. Ini ya. 2 dikali A dikali B. 2 dikali A dikali B. Jadi yang B-nya itu ditentukan dari 2 dikali A, 2 dikali A dikali B. Yang mana nanti ini hasilnya harus 5. Gitu teman-teman. Jadi 2 dikali A dikali B itu harus menghasilkan 5. Ya, kita tahu nih, ini kan B nih, pangkat 2. Sorry. Ini kan B, pangkat 2. Kayak gini ya. Yang ini. Atau dikurangi B kuadrat juga. Tapi kita nggak tahu B-nya seperti apa. Nah, ini tadi pentingnya kita mempelajari yang tadi. 2 dikali A, terus, 2 dikali AX dikali B. Itu kan dari sini ya, dari tips cepat tadi yang ini. 2 dikali A dikali B. Nah, yang itu dia harus menghasilkan 5. Berapa tuh B-nya? Ya, kita bisa tebak. Berarti penyebutnya harus 2. Ya, jadi sesuatu dibagi 2. Kenapa? Karena 2 dikali 1 dikali sesuatu dibagi 2. Kan ini 2 ini kan bakal hilang nih gara-gara ini. Nah, berarti kita tinggal menentukan sesuatunya. Nah, sesuatunya itu harus disesuaikan dengan yang ini. Ya udah 5 berarti. Gitu teman-teman ya. Sesuatunya itu 5. Nah, dapatlah ketika teman-teman menguraikan yang ini, dapatlah kayak gini. Ya. Nah, karena B-nya di sini juga B-nya di sini, berarti yang ini juga haruslah 5/2 dikuadratin, tapi 5/2. Dua-duanya kita kuadratin. Nah, ini ya. Nah, setelah itu pindahkan ruas konstantanya ke kanan. Ya. Sorry. Konstanta yang mana? Konstanta yang ini ya. Yang 6. Ke kanan berarti jadinya negatif 6. Negatif 6. Karena dari positif ke negatif. Terus selanjutnya semuanya kita selesaikan. Pindahkan pangkatnya. Oke. Jangan dulu ke sana ya. Kita pindahkan dulu semua konstantanya. Berarti yang ini juga konstanta nih. Karena gak ada X. Gak ada variabel. Kita pindahkan ke kanan. Jadi apa? Jadi positif dong. Ya. Karena dari kirinya dia negatif. Ya. Ini kan negatif nih. Negatif. Pindah ke kanan jadi positif. Nah, kita tahu 5/2 itu berapa? 5/2 itu ya 2,5 ya. Kalau dalam desimal. Atau dalam pecahan adalah 25/4. Ya, pakai sifat perpangkatan. Yang satu sama lain kita pangkatin 2. Keduanya ya, 5 pangkat 2, 2 pangkat 2. Ini kita kalau sederhanain, kali silang, 4 kali negatif 6 kan negatif 24 tuh. Negatif 24 ditambah 25 kan 1. Ya, dapatlah 1/4.
Atau jangan gitu ya, takutnya nggak ngerti teman-teman. Negatif 6 dikali 4 ya. Ini negatifnya gabung. Ditambah 25. Ditambah 25 dibagi 4. Kali silang kayak biasa teman-teman. Yang atasnya negatif 24. Yang bawahnya 4. Ya, yang bawahnya 4. Terus yang kanannya itu plus 25. Ini sama dengan 1/4. Dapatlah 1/4 untuk yang kanannya. Setelah itu apa? Kita biar nggak pusing, kita coba kerjakan lagi sama 1/4. Ini ya teman-teman ya. Setelah itu pindahkan pangkatnya ke kanan sehingga menjadi akar yang indeksnya 2. Ya, ini kan masih ada pangkat nih, sedangkan yang ingin kita ketahui adalah nilai X-nya doang. Ini kan masih gabung nih. Berarti kalau pangkat 2 ini pindah ke kanan, itu jadinya akar dengan indeks 2. Jadi nanti kita punya ini. X plus 5/2 sama dengan akar. Nah, di sini harus hati-hati teman-teman ya. Karena fungsi kuadrat itu ada 2, ya. Ada 2 nilai, berarti nanti di sini ada positif dan negatif. Ya, nanti kita punya akar dari 1/4. Ya. Berarti akar dari 1/4 itu adalah ya 1/2 dong. Ini salah. Akar ini ya 1/2 ya. Berarti ini nilainya adalah plus minus dari 1/2. Oke. Nah, karena kita ingin mengetahui nilai X, berarti plus 5/2 ini harus pindah ke kanan. Ya, sehingga kita punya X sama dengan plus minus 1/2 dikurangi 5/2. Kenapa? Karena dari positif pindah ke kanan jadi negatif. Oke. Nah, karena ada dua nilai dalam persamaan kuadrat, misalkan X1 itu yang positif. Ya. Jadi setengahnya itu yang positif, berarti 1/2 dikurangi 5/2. Ya. Nah, karena di sini penyebutnya udah sama, berarti kita tinggal mengurangi aja bagian atasnya. 1 kurang 5 itu negatif 4. Ya, negatif 4 per berapa? Per 2 sama ya, penyebutnya sama. Jadi ini negatif 2. Satu lagi, yang X2 karena 2 nilai ya, ada 2 akar. Yaitu yang mana? Yang negatifnya. Negatif 1/2 karena yang positifnya udah tadi itu ya. Dikurangi 5/2. Nah, karena ini negatif dengan negatif, berarti kita harus jumlahkan aja. Karena kalau tandanya sama, kita jumlahkan, tapi tandanya itu mengikuti yang dioperasikannya. Ini kan tandanya negatif, berarti nanti hasilnya negatif juga. Tapi operasinya menjumlahkan, ya. Jadi 1 tambah 5 itu 6, tapi hasilnya negatif 6. Negatif 6 dibagi berapa? Dibagi 2. Sama dengan negatif 3. Nah, jadi dapatlah nilai dari akar-akarnya, yaitu negatif 2 dan negatif 3. Nah, ini sama teman-teman dengan yang kita udah pelajari di faktorisasi. Dan ini ya, negatif 3, bukan ini. Nah, yang ini. Nah, negatif 2 dan negatif 3. Ya, begitupun dengan yang ini. Mana ya tadi tuh? Nah, ini ya, negatif 2 dan negatif 3. Semuanya sama aja caranya ya. Begitupun dengan fungsi kuadrat yang sedang kita pelajari saat ini. Ini ya, dapatlah negatif 3 dan negatif 2. Nah, yang terakhir, teman-teman, ini yang paling sering aku gunain karena ini sangat istilahnya powerful gitu ya. Karena kalaupun bilangannya koefisiennya akar atau koefisiennya irasional, itu bisa banget pakai ini. Ya, kan kalau misalkan pakai
faktorisasi itu agak susah, karena kalau misalkan koefisiennya akar, sesuatu bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan akar berapa. Ketika kita kalikan, hasilnya sama dengan berapa. Itu kan agak sulit ya kalau misalkan koefisiennya akar. Tapi dengan rumus ABC itu bisa. Kita tinggal menggunakan rumus aja yang udah kita ingat. Rumusnya itu, ini sebenarnya diturunkan dari kuadrat sempurna ya. Yang teman-teman bisa pelajari di video kalau nggak salah, cara penurunan rumus ABC. Itu ada di video aku teman-teman ya. Nah itu, kenapa rumusnya menjadi seperti ini, itu udah dijelasin. Sangat-sangat detail di penjelasan yang udah aku buat sebelumnya. Nah, jadi rumusnya adalah negatif B plus minus akar diskriminan per 2A. Nah, ini yang aku bilang bahwa diskriminan itu sangat penting untuk menentukan akar-akar persamaannya. Ini ya, yang akar D. Oke, kita contoh yang tadi ya. Ini kan kita udah tahu nih. Jawabannya adalah berapa tadi akar-akarnya? Negatif 2 dan negatif 3. Oke, kita langsung jawab ya. Nah, di sini kan A-nya, kita punya A-nya itu adalah yang dekat dengan X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan ini ya, yang di kiri X kuadrat, yaitu 1. Sedangkan B-nya itu yang dekat dengan X. Berarti 5 ya. Terus yang dekat, yang nggak ada X-nya atau konstantanya 6 ya. Ini berarti C ya. 6. Nah, dengan menggunakan rumus kecap atau rumus ABC, kita punya X1, 2 ya. Ini karena ada dua solusi atau dua akar ya. Negatif B, atau kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu supaya tidak bingung. Oke, dapat kayak gini. Sama dengan negatif B. Negatif B berarti B-nya tadi berapa? B-nya itu sama dengan 5. Karena ada negatif berarti jadinya negatif 5. Oke. Nah, kita harus menentukan nilai diskriminan dulu. Ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. B-nya berapa? B-nya 5. Berarti 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan 1 ya, A-nya 1 dikalikan C. C-nya 6. Ya. Jadi dapatlah 5 kuadrat itu 25 ya, 5 kali 5. 4 kali 1, 4. 4 kali 6 itu sama dengan 24. Berarti dikurangi 24 sama dengan 1. Jadi diskriminannya itu sama dengan 1, teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukin diskriminannya ke sini. Ini ya, diskriminannya 1. Nah, yang bawahnya itu karena A-nya 1, berarti ya 2 kali 1 ya 2. Dapatlah minus 5 plus minus akar 1 per 2. Dapatlah seperti ini. Ini minus 5. Akar 1 itu 2. Akar 1 itu 1. Yang bawahnya 2. Nah, karena ada 2 nilai, berarti yang satu positif, yang satu lagi negatif. Ya, berarti X1 sama dengan negatif 5 ya. Berarti yang positif dulu ya. Negatif 5 ditambah 1 dibagi 2. Ya, berarti karena ini beda ya, negatif dan positif, berarti kita tinggal mengurangkan aja. 5 kurang 1 sama dengan 4, tapi tandanya mengikuti angka terbesar, yaitu negatif 5 ya. Berarti negatif 4. Negatif 4 dibagi dengan 2. Dapatlah negatif 2. Oke, satu lagi yang negatifnya, yaitu sama dengan negatif 5. Sama dengan negatif 5. Tapi dikurangi negatifnya ya. Ini kan positifnya nih, tambahnya. Ini jadi negatifnya. Dikurangi 1. Dikurangi 1 dibagi dengan 2. Ya, ini tinggal bedanya tinggal di sini ya. Plus ini minus. Sama dengan karena tandanya sama, negatif dan negatif, berarti kita tinggal menjumlahkan aja. 5 tambah 1, 6. Bagi 2, 3. Karena tandanya negatif, berarti ya negatif 3 gitu ya. Nah, berarti akar-akarnya ternyata sama, teman-teman, dengan cara-cara sebelumnya. Dan memang cara ini tuh
beberapa ada yang mudah. Nah, jadi memang ada beberapa fungsi atau persamaan kuadrat yang baiknya itu dia menggunakan faktorisasi ataupun menggunakan rumus ABC. Itu tergantung nyamannya teman-teman, tergantung dari persamaan atau tergantung dari teman-teman sukanya di bagian mana gitu ya, cara menyelesaikan cara menyelesaikan penyelesaian dari persamaan kuadratnya. Nah gitu ya. Nah sekarang kita akan lanjut dengan materi pembentukan persamaan kuadrat baru. Nah kita kan misalkan udah menentukan akar-akar atau solusi persamaan dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya. Nah, ternyata penjumlahan dari akar-akar atau penjumlahan dari solusi persamaan kuadrat itu akan sama dengan negatif b per a. Dan perkaliannya itu akan sama dengan c per a. Ini didapat dari rumus aturan Pieta. Sebenarnya ini tinggal membagikan aja teman-teman ya dengan a semuanya di sini. Tapi nanti ada sejarahnya gitu ya. Oke. Nah, misalkan contoh yang tadi ya, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Itu kan ada akar-akarnya negatif 2 dan negatif 3. Nah, misalkan x1-nya negatif 2, x2-nya sama dengan negatif 3. Nah, teman-teman coba perhatikan. Ketika kita menjumlahkan keduanya, misalkan ini minus 2 x1 ditambah x2 ya. Bentar. Oh, sorry, yang ini belum aku bahas. Nah, di sini kan berarti A-nya sama dengan 1 tuh. B-nya sama dengan 5 yang ini dan C-nya sama dengan 6. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, rumus Pieta ini ternyata penjumlahan dari akarnya sama dengan negatif B per A. Maka x1 tambah x2 sama dengan negatif B per A sama dengan B-nya tadi 5 kali dikalikan dengan negatif, jadi negatif 5 per 1 sama dengan negatif 5. Nah, hasilnya sama dengan ketika kita udah menentukan akar-akarnya, ini ya, negatif 2 dan negatif 3. Dapatlah negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 5. Nah, ini hasilnya akan sama dengan yang rumus Pieta yang di sini. Begitupun yang bawahnya. Ketika kita kalikan dapat C per A. Ini 6. Hasilnya sama dengan ketika kita kalikan akar-akarnya sama aja. Ya, 6 dan 6 sama. Itu rumus Pieta, teman ya. Nah, dalam pembentukan persamaan kuadrat baru, itu rumus umumnya seperti ini. Ini apa ya? Istilahnya itu bukan rumus umum sih sebenarnya. Ya, rumus pengembangan lah dari rumus umum itu seperti ini gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya persamaan yang lama, ya persamaan kuadrat yang lama itu ini gitu ya. Tapi yang ini tuh dia punya solusi atau punya akar-akar x1 dengan x2. Nah, ternyata kita ingin membentuk persamaan kuadrat yang baru, tapi akar-akarnya itu adalah x1 bintang dan x2 bintang. Nah, bentuk yang seperti apa persamaan kuadratnya, ya. Nah, misalkan kita punya persamaan kuadrat yang lama, x kuadrat min x min 6. Nah, memiliki akar-akar x1 dan x2. Kita harus tentukan dulu akar-akarnya seperti apa. Nah, berdasarkan pada penjelasan sebelumnya ini udah dibahas bahwa akar-akarnya itu adalah berapa? X bentar ya. X min 3 dan X plus 2 ya. Berarti 3 dan negatif 2. Ya, ini udah dibahas di sini teman-teman ya. X kuadrat min X min 6 itu udah dibahas di mana? Di sini ya. Udah dibahas. Ternyata akar-akarnya itu adalah negatif 3 dan 2.
Oke. Negatif 3 dan 2. Mana ya? Ternyata kita punya X1 ini teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan cara apapun ya, mau faktorisasi, mau rumus kecap, ataupun mau kuadrat sempurna, bebas ya. Nanti teman-teman akan menghasilkan akar-akar yang sama ya. Negatif 3 dan 2 ya. Nah, kita ingin menentukan persamaan kuadrat yang baru, yang akar-akarnya juga baru, yaitu 3A sama dengan 3X1 dan B-nya sama dengan 3X2. Berarti akar-akar yang barunya adalah A sama dengan 3 kali X1. X1-nya berapa? X1-nya adalah berapa tuh? Nah, ini ya, negatif 3. Berarti 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Dan B, ya, dan B sama dengan 3X2. Dengan X2-nya adalah berapa tuh? Dengan X2-nya adalah 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga akar-akar yang baru itu adalah negatif 9 dan 6. Sehingga dengan menggunakan rumus atau bentuk yang ini, ya, bentuk umum yang ini, itu nanti kita punya A-nya itu ini tentunya A-nya itu yang bintang. Nanti kita punya penjumlahan dari ini berapa? A ditambah B berarti negatif 9. Kita tulis saja ya. Berarti ini itu sama dengan A ditambah B. Yang ini A dikali B ya. Yang bintangnya A dikali B. Jadi kita akan punya X kuadrat dikurangi A ditambah B berarti negatif 9 ditambah 6 dikali X ditambah AB. A dikali B, A-nya adalah negatif 9 dan B-nya adalah 6. Ya, sama dengan 0. Jadi X kuadrat itu berapa? Negatif 9 ditambah 6 itu kan karena berbeda, ini positif negatif, berarti kita tinggal mengurangkan aja. 9 kurang 6, 3. Tapi tandanya mengikuti yang angka paling besar yaitu negatif ya, ini 9. Berarti ini jadi negatif 3. Karena negatif 3 dikali negatif itu sama dengan positif, jadi yang ini adalah positif 3 ya. Positif 3X. Positif 3X. Yang ini negatif kali positif jadinya negatif 9 kali 6 54. Berarti negatif 54. Nah, berarti persamaan kuadrat barunya itu adalah ini, teman-teman ya. Gampang aja teman-teman ya, asalkan kita mengetahui cara menentukan akar-akar. Oke. Yang selanjutnya itu adalah titik ekstrim. Ya. Jadi apa sih yang disebut atau yang dinamakan dengan titik ekstrim itu? Jadi titik ekstrim adalah sebuah titik dalam hal ini grafik ya. Sebuah titik dalam grafik di mana nilainya dia akan menunjukkan nilai minimum ataupun maksimum. Kayak gitu. Ya. Jadi nah misalkan ini ya. Kita punya grafik fungsi kuadrat. Jadi grafik fungsi kuadrat nanti kita bahasnya di yang ini ya, yang bawahnya. Itu akan selalu membentuk sebuah parabola. Teman-teman tahu ya parabola seperti apa? Ya, kayak gini ya. Set, ada lengkupan di sini ataupun ke atas set, ada lengkupan di sini gitu ya. Kayak gitulah bentuk-bentuk parabola itu seperti itu. Nah, apa yang dinamakan dengan titik ekstrim? Titik ekstrim adalah dalam gambar ini ya. Berarti dia itu punya nilai minimum. Berapa? Ya di titik ini. Nah, di titik ini. Di titik ini dia mencapai nilai minimum. Ya, ini yang dinamakan dengan titik ekstrim. Ya, ini namanya titik ekstrim. Di mana titik ekstrim ini adalah titik minimum. Karena apa? Karena dia itu yang paling kecil di antara titik-titik yang lain. Karena yang ini makin ke atas kan makin besar tuh. Ya, ini. Misalkan ini itu berapa tuh? Negatif 9. Ya, di sini tuh negatif 9. Ke atas, ke kiri ya. Ke kiri dulu.
ke atas, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, ya ini ya 2, terus ke sini 4, nah makin naik tuh ya. Jadi yang paling rendahnya itu adalah di sini, di bagian negatif 9 misalkan ya. Ataupun ke kanan juga sama. Semakin ke kanan dia akan semakin besar nilainya. Yaitu, tuh ya lihat ya, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, terus di sini 2, di sini 4, 6, kan makin besar tuh. Nah, ternyata yang paling minimnya tuh ada di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan titik ekstrim. Ya. Nah, rumusnya sebenarnya ini didapatkan dari turunan. Ya, karena di sana nanti ada yang namanya garis tangan ya, atau tangan lain ya, atau ya garis tangan gitu ya. Nah, nanti kalau dalam turun itu nanti kita akan membentuk sebuah garis yang gradiennya sama dengan 0. Kenapa? Karena garisnya itu dia mendatar. Ya, supaya ini itu dia menunjukkan sebuah nilai yang istilahnya apa ya? Tidak naik, tidak turun, dia konstan gitu ya. Dia sama dengan 0 M-nya. Nah, sebenarnya rumus ini tuh didapat dari turunan. Tapi teman-teman bisa mengingat supaya lebih mudah. Jadi, untuk X-nya, untuk X puncak ya. Jadi, ini untuk titik ekstrim. Rumusnya adalah negatif B per 2A. Ya, ingat negatif B per 2A. Untuk nilai Y-nya, YP, Y puncak, itu sama dengan negatif diskriminan per 4A. Maka dari itu, diskriminan itu sangat penting untuk kita pelajari. Ya, oke. Ada contoh nggak? Nggak ada. Oh, ini ada contoh. Oke ya. Kita punya fungsi ini. Ya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Terus A-nya berapa? A-nya berarti yang ada di X kuadrat berapa? 1. B-nya berapa? B-nya adalah yang ada di X, yaitu negatif 2. C-nya berapa? C-nya yang tidak mengandung X, berarti negatif 8. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, nanti kita mengetahui titik puncaknya. Negatif B per 2A, negatif D per 4A. Bener gak kira-kira di sini? Ini tuh sekitar negatif 9 sama atau negatif 10-an lah. Kayaknya negatif 10 enggak ya. Kayaknya negatif 9-an lah pokoknya. Tapi X-nya itu bener gak 1? Ini kan sumbu X nih. Sumbu yang mendatar itu namanya sumbu X. Sumbu yang tegak itu namanya sumbu Y. Jadi titiknya itu adalah 1, negatif 9. Atau negatif sekian. Nah, pertanyaannya bener gak dengan menggunakan rumus ini? Ya, titiknya adalah 1, negatif 9 di sini. Bener gak? Oke, kita cek ya. Kita akan menggunakan rumus yang udah jadi ya, yang tadi. Si X puncak, X ekstrim, itu sama dengan negatif B per 2A. Ya. Nah, negatif B-nya adalah negatif 2. Ini ini aja. Di atas, oke. Negatif B-nya ada negatif 2, berarti negatif dikali negatif 2. Ya, nanti kita bagi. Oke, gak apa-apa di sini juga. Berarti ini negatif aja di sini ya. 2A berarti 2 dikali A hanya 1 ya di sini. Berarti 2 dikali 1 2. Berarti yang atas kali dulu dengan negatif. Negatifnya negatif sama dengan positif. Jadi positif 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Nah, dan ternyata benar teman-teman ya, jawabannya 1. Kenapa? Karena di grafik ini yang mendatarnya atau yang X-nya itu sama dengan 1 nih titiknya. 1 set ke bawah. Nah, ini yang kita nggak tahu ini. Yang nilai Y-nya tuh berapa. Dan aku kira ini adalah negatif 9. Kayaknya ya. Kita akan cek dengan menggunakan rumus yang udah jadi tadi ya. Yaitu apa tadi? Negatif diskriminan per 4A. Bener gak? Negatif diskriminan per 4A. Negatif diskriminan per 4A. Betul ya.
kayak diskriminannya berapa? Diskriminannya adalah kita kerjain terpisah teman-teman ya. Diskriminannya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ini harus teman-teman ingat ya. B-nya berapa? B-nya negatif 2. Karena dikuadratin berarti negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A hanya 1 dikali dengan C. C-nya negatif 8. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kan 4 tuh. Terus negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 kali negatif 8 itu sama dengan positif 32 ya. Positif 32. Jadi 4 tambah 32, 36. Jadi diskriminannya adalah 36. Sebentar, 9. Bentar. 36 dibagi 4. Ya, 9. Oke, berarti nanti hasilnya adalah negatif dari 36 dibagi 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya 1. Ya. Jadi negatif dari 36 dibagi 4. Tegas itu kan 4. Jadi 36 dibagi 4 itu 9. Karena negatif berarti jadinya negatif 9. Nah, benar ternyata. Jadi titik ekstrimnya adalah atau titik minimumnya dalam hal ini ya adalah X-nya berapa tadi? 1 ya. 1, negatif 9. Negatif 9. Ini ya. Benar ya, 1, negatif 9. Ini dan ini. Kalau dilihat di grafik benar. 1 ke bawah, negatif 9 ke kiri. Ini kan yang paling rendah ya, yang paling rendah di antara titik-titik yang lain. Ya, ini makin ke atas makin tinggi. Ini yang paling rendah. Benar ya, 1, negatif 9. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang grafik fungsinya. Nah, grafik fungsi kuadrat itu bentuknya akan selalu parabola ya, itu udah pernyataan umum. Grafik fungsinya parabola. Nah, secara umum grafik fungsi kuadrat itu bentuk-bentuknya ada 6. Ya, ada 6. Yaitu bentuk yang terbuka ke atas ya, yang gini ya, yang kayak apa gitu ya. Ya kayak apa gitu ya, kayak gini. Terus ada yang terbuka ke atas juga sama. Jadi yang terbuka ke atas di sini itu dia, ini kan sumbu X nih, ini sumbu Y. Dia memotong sumbu X tapi 2 kali memotongnya. 1 di sini motongnya, 1 lagi di sini motongnya. Jadi dia memotong sumbu X yang ini ya. 2 kali. Syaratnya apa? Syaratnya diskriminannya harus lebih besar dari 0 dan juga nilai A-nya harus lebih besar dari 0 juga supaya dia memotong sumbu X-nya 2 ya. Nah, ini salah sebenarnya ya. Harusnya titik ekstrimnya tuh di pas banget di garisnya. Bukan di 2 gini. Jadi, saat diskriminan sama dengan 0, berarti nanti fungsi kuadratnya dia akan memotong tepat satu titik pada sumbu X. Jadi ini salah teman-teman ya. Harusnya gini, di sini dia gak akan memotong sampai ke sini. Dia benar-benar gak akan memotong sampai ke bawah sini. Ini salah gambarnya. Harusnya dia cuman istilahnya dia nyinggung doang. Jadi sampai sini enggak sampai ke bawah. Nah, kayak gitu. Enggak sampai ke bawah. Jadi supaya dia menyinggung kayak gitu berarti diskriminannya harus sama dengan 0. Terus diskriminan kurang dari 0, dia gak akan memotong sumbu X. Jadi intinya adalah ketika diskriminan lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik, 1 dan 2. Ketika diskriminan sama dengan 0, dia akan memotong cuma 1 titik. Harusnya ini salah, ini harusnya menyinggung doang. Dan diskriminan kurang dari 0, dia gak akan memotong sumbu X sama sekali. Dia akan melewati doang. Gitu doang ya. Dia gak akan melewati ini. Oke. Nah, untuk nilai A ya, bentuk yang seperti ini terbuka ke atas nih, ini kan istilahnya itu ya kebuka gitu ya ke atas gitu ya. Ya kayak ginilah bentuknya itu.
Ini itu sebenarnya syarat dari ketika A-nya positif, A-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi bentuknya akan selalu kayak gini, parabola. Nah, ketika A kurang dari 0, dia akan telungkup ke bawah, gitu ya. Jadi ini itu pengaruh dari nilai A. Untuk nilai D-nya sama aja ya. Kalau D-nya lebih besar dari 0, dia akan memotong 2.12. Kalau sama dengan 0, dia akan tepat menyinggung ya satu titik ya di sini ya. Tepat banget satu titik. Kalau kurang dari 0, ini salah juga ya. Kurang dari 0, dia akan memotong sumbu X. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, adapun unsur-unsur grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa ya. Nah, kayak misalkan gambar ini teman-teman ya. Oke, gambar ini menunjukkan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Set, kayak gini. Katakanlah ini ya fungsinya. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang memotong, ketika grafik ini memotong sumbu X, ini kan ada dua tuh, 1 dan 2. Ini namanya titik potong dengan sumbu X. Ini ada 2, 1, 2. Nah, ketika kita ada sumbu Y di sini, terus dipotong oleh grafik ini namanya titik potong dengan sumbu Y. Dan kita tahu bahwa titik yang di sini yang paling rendah di antara titik-titik yang lain namanya titik ekstrim atau titik puncak. Ataupun nanti teman-teman dapat A-nya kurang dari 0, berarti ke atas ya, kayak gini, telungkup ya, telungkup ke bawah. Set, bentuknya kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini berarti yang ini itu adalah titik maksimum. Ya, berarti ini itu adalah titik di mana nilai yang paling tinggi gitu ya. Oke, rumusnya sama ya, seperti ini. Oke, nah ini jenis-jenis fungsi kuadratnya dibedakan menjadi dua. Yang terbuka ke atas saat A-nya positif, A lebih dari 0, terbuka ke bawah saat A-nya negatif. Nah, menentukan fungsi dari grafik, jadi kita ingin menentukan fungsinya itu dari grafik. Gimana sih caranya? Nah, pertama, bentuk dulu persamaannya menjadi bentuk persamaan umum, yaitu ini ya. Ntar ada contohnya nggak? Oh, ada ya. Oke, kita kerjain. Kita kerjain di bawah. Nah, ini ya. Oke, pertama ini soalnya aku agak kecilin ininya. Oke, yang diketahui adalah grafiknya. Kita ingin mengetahui apa sih fungsinya gitu ya. Nah, pertama bentuk dulu katanya ya, bentuk dulu persamaannya menjadi persamaan atau fungsi umum fungsi umum fungsi kuadrat. Ya, kayak gini ya. Ini yang pertama, langkah pertama udah sukses nih. Oke, langkah pertama udah sukses. Langkah kedua, katanya cari tahu apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Langkah kedua, kita akan cari tahu apakah dia itu terbuka ke atas atau terbuka. Nah, caranya adalah tadi kita menggunakan nilai A ya. Nah, ternyata di sini dia itu ke bawah ya, dia tuh telungkup ke bawah. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kalau dia telungkup ke bawah, yang ini ya, telungkup ke bawah, maka A-nya adalah kurang dari 0, teman-teman. Ya, A-nya kurang dari 0. Berarti telungkup ke bawah ya. Kalau telungkup ke atas, A-nya lebih besar dari 0. Nah, berarti kita udah tahu nih, dia akan telungkup ke bawah. Atau dia akan terbuka ke bawah. Karena ya gini bentuknya. Berarti A-nya itu harus kurang dari 0. Kalau penjelasannya, kalau pilihan jawabannya, kalau ada pilihan jawaban, berarti teman-teman tinggal ngecek aja yang negatif semua. Yang ada negatifnya. Nah, karena di sini semuanya negatif, jadi kita harus menentukan yang lainnya. Negatif 2, negatif 2, negatif 1, 2, 1. Itu agak sulit ya. Jadi kita melaju ke selangkah selanjutnya. Cari lihat titik ekstrimnya, gunakan rumus di atas. Oke, titik ekstrimnya itu yang paling tinggi ya di sini ya. Yaitu berapa? Ternyata 1,4 ya, 1,4 titiknya. Berarti yang langkah ketiga titik ekstrim adalah 1,4.
1,4. Gunakan rumus yang di atas, yaitu XP-nya berapa tadi? XP-nya itu adalah negatif B per 2A. Berapa? Ya ini, 1. Ya, ini kan X, ini XP, ini YP. Berarti 1. Dan YP itu sama dengan negatif diskriminan, negatif D per 4A. Harus sama dengan 4, karena sesuaikan dengan yang ini ya, titik ekstrim. Selanjutnya, kita belum ngerjain dulu ininya teman-teman, fungsinya. Biasanya yang diketahui pada grafik fungsi kuadrat ada beberapa titik, yaitu titik ekstrim dan titik potong. Nah, di sini ada 3 titik potong. Titik potong terhadap sumbu X, titik potong ini ya, dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, karena di sumbu X ini kita nggak tahu nilainya berapa, ya udah, berarti kita lewat aja yang itu. Pakai aja yang ini, titik potong terhadap sumbu Y. Berapa nih? Ini adalah 0,3. Titik potong sumbu Y adalah 0,3. Ya, di sini 0,3 nih. Nah, sekarang kita kerjain. Kita tahu di langkah ketiga itu ada XP negatif B per 2A sama dengan 1. Ya, negatif B per 2A sama dengan 1. Berarti nanti kita punya 2A-nya pindah ke kanan ya. 2A-nya pindah ke kanan. Jadi negatif B sama dengan 2A. Terus negatifnya pindah ke kanan ya, pindahin ke kanan. Jadi B-nya sama dengan negatif 2A. Dapat B-nya ya. Nah, yang satu lagi negatif diskriminan per 4A. Negatif diskriminan per 4A sama dengan 4. Berarti hasilnya nanti negatif diskriminannya sama dengan 16A. Oke, aman ya. Sedangkan kita tahu diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Sama dengan 16A. Terus selanjutnya, yang ininya kali negatif semua teman-teman. Negatif kali B kuadrat, negatif B kuadrat. Terus negatif kali negatif 4AC jadinya plus 4AC sama dengan 16A. Oke, aman ya. Nah, yang selanjutnya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ya, terhadap sumbu Y. Kita tahu bahwa fungsinya itu seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Itu fungsi umumnya ya. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Sama 0. Ini ya. Ketika x-nya sama dengan 0 ya, ternyata y-nya sama dengan 3. Berarti fx-nya sama dengan 3. Ya, ketika x sama dengan 0, nanti kita punya a dikali 0 kuadrat ya, sesuaikan dengan bentuk umum yang udah dibentuk tadi, yang ini ya, a kuadrat, ax kuadrat, plus b dikali 0, plus c sama dengan F0-nya berapa? F0-nya adalah harusnya di sini ya. Gak apa-apa lah. C sama dengan 3. Kenapa 3? Kenapa tiba-tiba muncul 3? Kan di sini teman-teman titik potongnya adalah 0,3. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai dari Fx atau nilai dari Y. Ya. Jadi kenapa? Ya karena ini X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3. Dapatlah F0-nya itu sama dengan 3. Ngerti gak teman-teman ya? Takutnya nggak ngerti ya. Jadi oke lah, jangan dulu kayak gitu. Jadi maksudnya itu kita sampai sini dulu. Nah ini ya. Nah F0 itu adalah Y sama dengan 3 ya.
sama dengan 3. Sedang kita tahu yang kanannya adalah A dikali 0 kuadrat kan 0. B dikali 0, 0. Ya, C berarti C ya, nggak ada perubahan. Nah, berarti nilai C-nya itu sama dengan 3. Itu baru yang pertama. Kita dapat C-nya sama dengan 3. Oke. Yang kedua, ternyata kan di sini nggak ada C nih. Berarti yang ada C itu di persamaan yang ini. Kita pakai dong yang ini ya, supaya kita bisa menentukan nilai yang lain. Nah, kita masukin C-nya. 4 dikali A dikali C. C-nya menjadi 3. Karena kita udah tahu tadi jawabannya 3 C. Negatif B kuadrat. 4 dikali A, 4A. Dikali 3, jadi 12A. Plus 12A. Sama dengan 16A. Ya. Nah, ini 12A-nya pindah ke kanan, pindah ruas dari positif menjadi negatif. Berarti 16A dikurangi 12A. Berapa 16A kurang 12A? Ya 4A. Ya, jadi nanti kita punya negatif B kuadrat sama dengan 4A. Kita punya fakta ini. Sedangkan fakta lain mengatakan kalau B-nya itu sama dengan negatif 2A. Ya, fakta lain mengatakan B sama dengan negatif 2A. Nih. Nah, tinggal masukin aja B sama dengan negatif 2A ke yang atas. Gampang teman-teman ya. Jadi nanti kita punya negatif B kuadrat sama dengan 4A. B-nya kita ganti dengan yang bawah. Yang ini. Karena ini kan. Negatif dari B kuadrat. B-nya adalah negatif 2. Negatif 2A. Dikuadratin karena ini kuadrat. Sama dengan 4A. Nah, berarti negatif 2A kali negatif 2A 4A kuadrat. Karena dikali negatif berarti jadinya negatif 4A kuadrat sama dengan 4A. Nah, di sini karena A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka teman-teman tinggal mencoret aja A-nya. Set, set, ya. Dapatlah A-nya dicoret ya, berarti dapatlah negatif 4A sama dengan 4. Ya, jadi yang ini coret 1, ini coret 1, sisa 1 kan A-nya. Nah, dari sini kita punya negatif 4-nya pindah ke kanan. Dari tadinya kali menjadi bagi. Jadi ya, 4 per negatif 4. Ya. Jadi A-nya sama dengan 4 per negatif 4. Jadi A-nya sama dengan negatif 1. Dapat. Nah, karena kita udah tahu A-nya sama dengan 1, kita bisa menentukan B-nya. Yaitu B sama dengan negatif 2A. Oke. Jadi kita punya ya, B-nya sama dengan negatif 2A. Karena A-nya udah kita ketahui yaitu negatif 1, maka B-nya sama dengan negatif 2 dikali A. A-nya adalah negatif 1. Sama dengan 2. Oke. Jadi kita punya A sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya itu sama dengan berapa tadi? C-nya sama dengan 3, teman-teman. Ya, C-nya sama dengan 3. Jadi berdasarkan fungsi umum dari fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, kita punya rumus lengkapnya, yaitu fx, tinggal gantiin aja a-nya negatif 1, berarti jadinya negatif x kuadrat ditambah b-nya berapa? 2, berarti 2x ditambah 3. Dapatlah negatif x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, itu jawabannya. Jadi dari bentuk grafik kita bisa membentuk fungsi kuadrat. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah C. Y sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 3. Sip. Udah ya, guys. Nah, sama halnya ketika kita balik pernyataannya. Bagaimana sih cara menentukan grafik dari fungsi? Gitu ya. Tadi kan kita tahu cara menentukan fungsi dari sebuah grafik. Kita udah jelasin tadi. Nah, teman-teman silakan pahami sendiri ya, karena ini waktunya udah terlalu banyak.
Jadi langkah pertama itu identifikasi nilai A-nya ya, apakah A-nya positif atau negatif. Kalau positif dia akan terbuka ke atas, kalau negatif dia akan terlungkup ke bawah ya. Terus identifikasi nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya kurang dari 0, dia gak akan memotong sumbu X. Kalau besar dari 0, dia akan memotong sumbu X pada 2 titik. Kalau diskriminannya sama dengan 0, dia akan memotong sumbu X pada 1 titik. Gitu ya. Yang ketiga, cari titik potong dengan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0, nah oke, untuk memperjelas teman-teman ya, takutnya nggak jelas, kita identifikasi ya. Nilai A nih, langkah pertama, identifikasi nilai A. Di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah 1. Karena 1 lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke bawah, ke atas, ke atas. Aku bentuk ininya, berarti nanti kayak gini teman-teman. Nah, ini baru menentukan nilai A doang. Udah bisa menyimpulkan teman-teman, bakal kayak gini nantinya. Yang kedua, identifikasi nilai diskriminan. Nah, diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. D-nya berapa? D-nya negatif 2. Kalau kita kuadratin jadinya 4. Dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya 1 yang ini ya. Berarti dikali 1. Sama dengan 4 dikurangi 4 kali 1 kali 1 bukan sama dengan 4. Sama dengan 0. Nah, karena diskriminannya 0, berarti nanti bentuk grafiknya akan menjadi seperti ini lagi. Kita update terus grafiknya. Akan menjadi seperti ini. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, akan menjadi seperti ini. Set. Nah, kayak gini teman-teman. Dia tepat satu titik di sini. Dia nggak ngelewatin yang ke bawahnya. Gitu ya. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, cari titik potong dengan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, masukkan ke fungsi yang ini. Ya. Dapatlah F0 sama dengan 0 kuadrat 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 ditambah 1 ya, sama dengan 0 kuadrat 0, negatif 2 kali 0 itu 0, tambah 1 ya 1 berarti ya. Nah, berarti dia akan berpotong dengan sumbu Y pada 0,1 ya. Jadi nanti kita akan punya bentuknya kayak gini. Ini update gambar terus teman-teman ya, supaya terbayang. Ini X, ini Y. Ternyata dia akan memotong di sini teman-teman ya. Set, misalkan di sini. Set. Nah, sorry. Salah. Set, misalkan di sini. Set. Dia tidak akan ke bawah ya. Nah, kayak gini ya. Ini titiknya 0,1. Nah, yang terakhir itu cari solusi akar-akar persamaannya. Dengan menggunakan, aku menggunakan faktorisasi ya. Bilangan apa saja yang kalau dijumlahkan akan menghasilkan negatif 2 dan kalau dikalikan akan menghasilkan 1, yaitu negatif 1 dan negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 ditambah negatif 1 kan sama dengan negatif 2. Sedangkan negatif 1 kali negatif 1 kan sama dengan 1. Dapatlah akar-akarnya adalah negatif 1. Nah, berarti akar-akarnya adalah kebalikan dari negatif 1, yaitu 1. Ya. Jadi, akar-akarnya adalah 1 contohnya. Nah, berarti dia akan memotong pada satu titik, yaitu 1,0 di sini. 1,0. Nah, ini adalah udah gambar finalnya, teman-teman ya. Semoga terbayang ya. Nah, di sini ini adalah gambar final dari fungsi menjadi grafik. Sip, ya benar ya. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini mohon maaf atas video yang panjang. Semoga teman-teman paham bagaimana esensi atau bagaimana ilmu yang diberikan untuk fungsi kuadrat ini dan yang bermanfaat juga untuk menyelesaikan soal-soal SNBT yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Oke, untuk video kali ini dicukupkan.
Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.